Pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami. Kembali kami lanjutkan. Bang Usman, saya ingin Anda mengomentari sedikit saja yang tadi dilakukan oleh Dr. Tompi yang baru saja kami wawancarai tadi. Ini akan sesuatu yang akan dirangkul ke depannya karena walaupun bukan political endorsement, tapi sifatnya tentunya positif. Iya, Dr. Tompi melakukan hal yang dalam tanda petik itu menguntungkan tim kampanye nasional karena dia mengendorse tadi dalam bahasa Anda. Dan ini memang orang-orang yang di luar tim, tetapi kita lihat kegiatannya misalnya itu, ataupun percakapannya, ataupun dia bicara itu mendukung kita, kita memang mengkategorikan mereka sebagai endorser kita. Nah, endorser ini ada yang memang kita coba rangkul, ada yang kita lepas saja, biarkan begitu. Kalau kita anggap perlu, kita akan rangkul. Misalnya beberapa intelektual, itu kita coba rangkul, tetapi kita juga tetap meminta kesediaan mereka. Maukah misalnya kita masukkan sebagai expert, katakanlah seperti itu, sebagai endorser, tapi expert kategorinya. Kalau mau kita akan masukkan orang-orang seperti ini begitu. Ya, mengapa saya tanyakan seperti itu? Tentunya ingin berdampak begitu ya. Kalau kita bicara mengenai rancangan kampanye ataupun masa kampanye ini kan memang panjang sekali begitu ya. Nah, rancangannya itu seperti apa sebenarnya? Kalau Dr. Tompi sendiri misalnya kita sudah menjajaki, kita bikin dialog tentang kesehatan misalnya, karena Dr. Tompi adalah seorang dokter begitu kan, dengan melibatkan dokter-dokter lain misalnya, itu kita coba. Nah, kalau soal rancangan kampanye ini memang kita harus melihat, membandingkan antara 2014 dengan 2019 ya. Ada satu faktor, nomor satu adalah rentang masa kampanye yang di 2019 lebih panjang, jauh lebih panjang daripada di 2014. 8 bulan versus 3 bulan, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga kedua tim itu memang masih menyampaikan misalkan diksi-diksi, ya, pilihan-pilihan kata yang katakanlah bermain di kata-kata, di diksi begitu, kira-kira seperti itu. Tapi ada esensinya? Ya, ada yang ada esensinya, ada juga yang menurut orang itu tidak ada esensinya begitu. Walaupun kalau kita kaji lebih jauh itu ada esensinya. Yang kedua, posisi 2014 antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo berbeda dengan 2019. 2014 kedua-duanya adalah penantang, katakanlah seperti itu. Tidak ada incumbent, maksud saya seperti itu. Sekarang posisinya ada yang incumbent. Sehingga ada kegiatan atau proses menyerang dari penantang, dalam hal ini Pak Prabowo dan tim. Sementara Pak Jokowi itu dalam posisi incumbent dan bertahan umumnya. Sehingga serangan-serangan yang sifatnya remeh-temeh itu muncul juga begitu kan, dan kita menghadapi itu tentu saja. Dan posisinya sekarang apakah memang membalas begitu serangan-serangan? Ya, ada yang kita balas, ada yang kita lihat. Kita setiap hari mengkaji mana yang perlu kita tanggapi, mana yang kita tidak perlu tanggapi, mana yang kita munculkan narasi baru misalnya. Nah, yang ketiga, ini juga yang menarik faktor. 2014 belum ada Trump effect atau Trump phenomenon gitu ya. Fenomena Trump. Yang kemudian kami melihat di 2014 ini dipakai oleh timnya Pak Prabowo. Pola kampanye atau pola komunikasi politik seperti yang dipakai Trump. Jadi 2014 kan belum meniru, Trump itu 2016. Nah, kemudian variabel waktu menjadi panjang ya, menjadi persoalan. Ada pendapat seperti ini, kalau kita sampaikan substansi pada masa awal-awal, mungkin orang akan lupa. Ya, mungkin orang akan lupa. Jadi sekarang anggaplah masih pemanasan. Ya, masih pemanasan lah, kira-kira seperti itu. Di Januari, ya mungkin Januari sudah mulai, walaupun sebetulnya kami sebagai incumbent sudah coba menyampaikan substansi. Contoh paling gampang adalah ketika Pak Jokowi 4 tahun pemerintahan Jokowi, itu 20 Oktober, kita menyampaikan substansi. Kan seorang incumbent harus menyampaikan apa yang sudah dicapainya. Tapi kan ditanggapi secara remeh-temeh lah yang disampaikan, apa yang disebut irelevansi melulu begitu loh. Baik. Tapi kalau kita melihat sekarang ini ada sisa waktu, ya paling tidak Anda mengatakan bulan Januari ini akan mulai bicara ke substansi, begitu nanti juga akan bersiap-siap untuk menghadapi debat yang akan mulai berlangsung pada bulan Januari nanti. Tapi sementara waktu yang dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang ini kan juga banyak melakukan kegiatan belusukan begitu misalnya. Apa sebenarnya yang ingin ditunjukkan melalui kegiatan belusukan ini dan wilayah mana saja yang nanti akan menjadi prioritas? Ya, kami sudah merancang memang sampai Desember, akhir Desember, kemana Pak Jokowi berangkat, pergi. Dan wilayah tertentu? Ya, wilayah tertentu tentu saja. Dan kami tidak bisa sampaikan pada saat ini begitu kan.
Jadi kita sudah rancang itu, belusukan Pak Jokowi itu tetap berlangsung karena kita ingin menunjukkan bahwa ini bukan pencitraan, ini memang kegiatan dia semenjak menjadi wali kota begitu. Tinggal diteruskan saja. Jadi bukan pencitraan begitu. Cuma memang kita selalu melihat Pak Jokowi sebagai presiden atau sebagai calon presiden. Kita bisa membedakan, bukan bisa tapi harus memang membedakan itu begitu loh. Jadi sudah kita rancang itu semua sampai Desember. Nanti saatnya Januari kita juga sudah mendiskusikan debat misalnya, kita sudah mengusulkan tema-tema, moderator dan lain-lain. Baik, kalau begitu kita tunggu nanti. Terima kasih Bang Usman telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.